Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan figural gambar atau analogi gambar. Kita perlu tahu dulu nih informasi-informasi penting atau esensial terkait dengan figural gambar. Pada soal dengan tipe figural gambar itu biasanya ada bentuk umum. Bentuk umum yang pertama itu ada figur. Figur itu adalah gambar terluarnya ya teman-teman. Jadi berupa bingkai yang membatasi beberapa bentuk kecil di bawahnya. Kemudian ada elemen. Elemen ini merupakan bentuk-bentuk yang berada di dalam figur. Misalnya seperti bulat-bulat yang teman-teman lihat di layar. Pola. Pola ini adalah perubahan konsep yang terjadi pada elemen. Jadi polanya apakah diagonal, lurus, vertikal, horizontal, dan sebagainya. Figural gambar ini dapat kita bagi menjadi 3 jenis soal ya. Yang pertama itu analogi, yang kedua itu ketidaksamaan, dan yang ketiga adalah serial atau deret. Untuk analogi figural gambar, ciri-cirinya itu teman-teman, yang pertama adalah penggunaan simbol kesetaraan. Yang kedua, harus mencari dulu kita pola dari suatu gambar itu. Dan yang ketiga, pola di sebelah kanan itu harus sama dengan pola yang di sebelah kiri. Nah, biasanya itu letak soalnya itu kanan-kiri ya, dengan simbol kesetaraannya bisa berupa sama dengan atau titik 2, atau bisa juga panah dan semacamnya. Misalnya, ada 2 figur yang kita disuruh menentukan polanya seperti apa. Sebagai contoh, pola pada figur yang ada di layar adalah kotak berwarna biru yang diikuti dengan berwarna ungu. Maka pola selanjutnya juga harus sama, yaitu berwarna biru dan berwarna ungu. Jadi polanya itu harus setara. Tentu saja dalam menganalisis analogi gambar. Nah, teman-teman, kita perlu bisa nih untuk menganalisis pola yang digunakan. Misalnya, pada contoh, di sini ada soal analogi figural gambar. Kita tahu di sini ada tanda sama dengan atau tanda kesetaraan, lalu ada 2 figur gambar. Jadi kita disuruh melengkapi gambar yang belum ada. Misalnya, pada contoh yang ada di layar, di sini kita bisa melihat nih polanya. Dari gambar pertama ke gambar kedua. Ternyata polanya itu adalah gambar yang dipotong secara horizontal. Jadi dipotong secara horizontal. Dan di bagian atasnya itu dihilangkan. Ini dihilangkan. Sehingga terjadilah gambar 2. Oleh karena itu, karena polanya kita sudah temukan, maka kita terapkan ke dalam soal yang ditanyakan. Jadi gambar yang dipotong secara horizontal dan bagian atasnya itu kita hilangkan. Sehingga kalau kita lihat nih opsi yang tersedia, maka jawaban yang benar sesuai dengan pola adalah opsi C. Contoh lain, misalnya pada analogi figural gambar. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Ada tanda kesetaraan. Berarti kita harus menerapkan nih pola dari gambar 1, gambar 2 ke gambar misalnya di sini gambar 3 dan ada gambar 4 nantinya. Antara gambar 1 dan gambar 2, kita tahu kalau polanya itu diputar 180 derajat, diputar dulu 180 derajat, kemudian dicerminkan secara vertikal, kita balik gitu. Berarti untuk gambar ketiga dan gambar keempat kita melakukan hal yang sama dengan pola gambar 1, gambar 2. Yaitu gambar diputar 180 derajat lalu dicerminkan secara vertikal. Sehingga apabila kita analisis opsi yang tersedia, sehingga jawaban yang benar adalah opsi A. Cukup sekian teman-teman penjelasan terkait dengan analisis analogi gambar. Kita simak penjelasan berikutnya. Sama Studi CPNS, kembali lagi kita melanjutkan materi TIU terkait dengan figural gambar. Tapi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketidaksamaan gambar.
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kalau soal figural gambar itu bisa dibagi menjadi 3 teman-teman. Terkait dengan analogi, ketidaksamaan, dan serial. Kita sudah membahas terkait dengan analogi, sekarang kita membahas tentang ketidaksamaan. Ciri-ciri soal ketidaksamaan gambar. Nah, biasanya itu akan diberikan kelompok gambar dengan atau tanpa instruksi soal. Jadi jenis soalnya itu bisa saja ada perintah, bisa juga tidak ada perintah. Yang kedua, diharuskan memilih salah satu dari beberapa gambar yang tidak termasuk ke dalam kategori gambar atas kriteria tertentu. Nah, karena kita ingin mencari ketidaksamaan, maka tentu hal yang paling penting yang harus kita cari adalah kita harus mengidentifikasi kriteria kelompok figural tersebut. Misalnya, disediakan gambar langsung dengan opsinya, opsi A, B, C, D, E. Kira-kira dari 5 opsi yang terdapat di layar, manakah jawaban yang benar atau jawaban yang merupakan gambar yang tidak sama? Pertama, kita harus analisis kriteria terlebih dahulu. Jadi 4 dari 5 pilihan yang teman-teman lihat di layar ini memiliki bentuk bangun datar di bagian luar dan di bagian dalam yang sama. Misalnya ada di opsi A, di bagian luarnya bagian oval, di dalamnya oval. Opsi C juga sama, bagian oval, oval. Opsi D, segitiga, segitiga. Opsi E, persegi dan persegi. Opsi B berbeda sendiri teman-teman dibandingkan dengan lainnya karena tidak memiliki bentuk bangun datar yang sama. Jadi di dalam segitiga, di luarnya persegi. Jadi karena adanya aspek ketidaksamaan, dapat ditentukan bahwa jawabannya adalah opsi yang B. Contoh lain, misalnya ada 5 opsi. Opsi A, B, C, D, dan E. Kira-kira ini jawabannya apa ya? Tentu kita harus menentukan analisis kriterianya terlebih dahulu. 4 dari 5 pilihan yang tersaji di layar teman-teman ini mengandung garis yang lurus. Jadi ada opsi A, opsi B, opsi C, opsi E, ini ada komponen garis lurusnya. Sementara opsi D ini berbeda sendiri teman-teman, karena dia tidak memiliki garis yang lurus, alias dia garisnya lingkaran atau cekung, atau tidak ada garis lurus sama sekali. Nah teman-teman, kurang lebih seperti itu gambaran soal terkait ketidaksamaan gambar. Pastikan teman-teman mampu mengidentifikasi kriteria dari kelompok gambar yang tersaji di soal. Cukup sekian, sampai bertemu di materi selanjutnya. Kita ke materi figural gambar. Tapi kali ini kita akan mempelajari tentang serial gambar ya, atau gambar deret. Figural gambar. Nah, ini tipe soalnya sudah kita pelajari untuk bagian analogi dan bagian ketidaksamaan. Saat ini kita akan mempelajari tentang materi serial gambar. Ciri-ciri soal serial gambar. Nah, yang pertama, pasti soalnya itu akan diberikan kelompok gambar dengan atau tanpa instruksi soal. Yang kedua, kita diharuskan untuk memilih urutan gambar selanjutnya nih teman-teman. Tentu, studi busnya adalah kita harus mampu mencari pola untuk mengidentifikasi gambar selanjutnya itu kira-kira bentuknya apa ya. Misalnya ada contoh seperti di layar nih teman-teman. Tanpa instruksi soal, kita tahu ini adalah gambar yang kontinuitasnya berjalan terus-menerus ke arah kanan ya. Karena tanda tanyanya ada di sebelah kanan. Disediakan opsi. Tentu saat kita mengerjakan soal, hal pertama yang perlu kita lakukan teman-teman adalah kita mencari pola serial figural. Jadi kita amati nih bagaimana perubahan pola dari elemen, perubahan dari figur, dan sebagainya. Dari analisis yang pertama, ternyata lingkaran kecil yang ada di ujung kotak kiri, yang ini memiliki posisi di atas dan di bawah secara bergantian. Jadi di sini di atas, di bawah, di atas, di bawah. Nah, maka pola lingkaran tersebut selanjutnya pasti ada di pojok kiri atas. Selanjutnya adalah pola serial figural tentang titik hitam atau elemen titik-titik hitam.
Jadi semakin ke kanan atau semakin ke serial berikutnya itu semakin berkurang. Jadi di sini ada 4, di sini ada 3, di sini ada 2, di sini ada 1. Berarti di sini 0. Selain itu, ujung garis horizontalnya ini memiliki bentuk panah dan garis vertikal secara bergantian. Jadi di sini garis, di sini panah, di sini garis, di sini panah, pasti di sini adalah garis biasa. Sehingga kalau kita kumpulkan semua informasinya, jawabannya yang tepat adalah opsi E. Nah, teman-teman, seperti itu kurang lebih gambaran terkait soal serial gambar yang figural. Jadi yang perlu teman-teman asah kemampuannya adalah tentang kecepatan cara mencari pola. Bagaimana caranya? Tentu harus banyak latihan dan perbanyak referensi dari soal-soal studiku.